Abu Abdul Muti Nawawi Al-Tanari Al-Batani adalah seorang ilmuwan dan ulama besar yang berasal dari Tanara, Banten. Ia dikenal sebagai ahli dalam bidang ilmuwan agama, terutama dalam fikih dan tasawuf. Nama lengkapnya adalah Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Dalam bab 5 kelas 11 kita belajar tentang kontribusinya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan agama Islam di Indonesia, khususnya di Banten. Ia terkenal sebagai seorang yang berperan dalam menyebarkan ajaran Islam dan memiliki karya tulis yang banyak, terutama dalam bidang fikih dan tasawuf yang sangat dihormati oleh masyarakat muslim di Indonesia. Nawawi Al-Bantani juga dikenal sebagai pengajar yang melahirkan banyak murid yang kemudian menjadi ulama dan penyebar ilmu di berbagai wilayah. Karya-karyanya seperti Tafsir Al-Muyassar dan Al-Majmu' Syarh Al-Muzazzab menunjukkan keilmuan yang mendalam dalam berbagai disiplin ilmu agama. Dalam pemikiran Islam, Syekh Nawawi dikenal sangat mendalam dalam memahami ajaran agama dan memiliki pendekatan moderat yang menjaga keseimbangan antara tradisi dan pembaruan dalam masyarakat Islam di Indonesia. Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Halwati adalah seorang ulama besar dan tokoh penting dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan. Ia lahir di Makassar pada abad ke-17 dan dikenal sebagai seorang wali, pemimpin terdekat serta penyebaran ajaran Islam yang sangat dihormati. Syekh Yusuf dikenal dengan nama Syekh Yusuf Al-Makassari. Ia adalah seorang ahli dalam bidang tasawuf dan memiliki pengaruh besar dalam pengembangan spiritualitas Islam di Nusantara. Selain itu, ia juga terkenal dalam karyanya yang mendalam dalam bidang agama dan ilmu pengetahuan. Sebagai seorang tokoh terdekat Khalwatiyah yang membawa ajaran tasawuf yang menekankan pentingnya hubungan langsung dengan Allah melalui zikir dan ibadah. Selain kiprah keagamaan, Syekh Yusuf juga terkenal sebagai seorang pejuang yang berani melawan penjajah Belanda. Pada masa hidupnya, beliau diasingkan oleh penjajah Belanda di Madagaskar karena pengaruh politik dan agama yang besar yang dimilikinya. Di Madagaskar, ia tetap menyebarkan ajaran Islam yang menjadi teladan bagi umat muslim di sana. Syekh Yusuf adalah contoh ulama yang memiliki komitmen kuat dalam memajukan Islam, baik dalam hal spiritualitas, ilmu pengetahuan, maupun perjuangan sosial. Abdus Somad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palimbani adalah seorang ulama dan tokoh penting dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia, khususnya di wilayah Palembang. Ia lahir pada abad ke-17 dan dikenal sebagai seorang ahli fikih, tasawuf, serta pengarang karya-karya yang sangat berpengaruh dalam dunia Islam di Nusantara. Abdus Somad Al-Palimbani dikenal terutama karena karya tulisnya yang terkenal, seperti Syiar As-Salikin yang menjelaskan tentang tasawuf dan bimbingan spiritual bagi umat muslim. Selain itu, ia juga banyak menulis tentang fikih yang menjadi pedoman bagi masyarakat muslim di Indonesia. Salah satu kontribusi yang penting adalah dalam menyebarkan ajaran Islam yang moderat dan menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap ajaran agama. Sebagai seorang ulama, Abdus Somad Al-Palimbani berperan dalam mengembangkan pendidikan agama Islam di Indonesia, khususnya Sumatera Selatan. Ia juga dikenal memiliki pengaruh besar dalam penyebaran tarekat, yaitu tarekat Satariyah yang menjadi bagian dari ajaran tasawuf yang populer di kalangan umat muslim di Nusantara. Secara keseluruhan, Abdus Somad Al-Palimbani adalah salah satu tokoh yang berjasa dalam memperkenalkan ajaran Islam yang lebih mendalam dan luas di Indonesia, serta memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan Islam di tanah air. Nuruddin Bil Ali Araniri adalah seorang ulama dan cendekiawan asal Aceh yang hidup pada abad ke-17. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam di Indonesia, terutama di Aceh, dan berperan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan di Islam. Ih, datang gancang teh kata jadi. Iya anjir aku juga ininya cepet bisa. Gancang teh anjir orang jadi balabat. Hai buru. Nuruddin Bil Ali Araniri adalah seorang ulama dan cendekiawan asal Aceh yang hidup pada abad ke-17. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam di Indonesia, terutama di Aceh, dan berperan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan di Islam di Nusantara. Nuruddin Al-Raniri terkenal karena kedalaman ilmunya dalam berbagai bidang, termasuk fikih, tafsir, dan tasawuf. Ia juga dikenal sebagai pengajar dan penulis karya-karya penting yang memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman Islam di Aceh dan wilayah sekitarnya. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Al-Maknun, sebuah kitab yang membahas ajaran tasawuf, dan Bustan Al-Salatin, sebuah karya yang mengulas sejarah dan pemikiran Islam. Sebagai
Selain sebagai cendekiawan, Nuruddin Al-Raniri juga berperan dalam memperkenalkan pemahaman tentang ajaran tasawuf yang lebih sistematis. Ia sering dianggap sebagai salah satu penghubung antara pemikiran Islam klasik dan pemikiran Islam di dunia Melayu. Meskipun ia sempat mengalami kontroversi terkait pandangannya terhadap tasawuf, pengaruhnya terhadap perkembangan intelektual Islam di Nusantara sangat besar. Secara keseluruhan, Nuruddin Bil Araniri adalah tokoh yang sangat dihormati dalam sejarah intelektual Islam di Indonesia dan merupakan bagian-bagian penting dalam Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Singkili adalah seorang ulama besar yang berasal dari Singkil, Aceh dan dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di Aceh pada abad ke-17. Ia dikenal sebagai seorang ahli fikih, tafsir, dan tasawuf, serta seorang pemimpin tarekat yang sangat berpengaruh di kawasan tersebut. Syekh Abdul Rauf Al-Singkili memiliki kontribusi besar dalam mengembangkan ajaran Islam di Aceh dan sekitarnya. Ia dikenal karena karya-karyanya yang mendalami ilmu agama, terutama dalam bidang fikih dan tasawuf. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Mir'ah Al-Tulab, yang merupakan kitab yang mengajarkan fikih dan menjadi pedoman bagi banyak umat muslim di Nusantara. Selain sebagai seorang ulama, Syekh Abdul Rauf juga berperan dalam mendalami ajaran tasawuf dan memperkenalkan ajaran yang lebih esoterik dan mendalam kepada masyarakat Aceh. Beliau juga menjadi tokoh yang mengajarkan pentingnya ketauhidan dan kedekatan spiritual dengan Allah, serta menekankan kebersihan hati dan menjalankan ajaran Islam. Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Singkili merupakan salah satu tokoh yang sangat dihormati dan memiliki pengaruh besar dalam memperkenalkan ilmu pengetahuan Islam di Indonesia, khususnya di Aceh. Muhammad Sholeh bin Umar Al-Samarani adalah seorang ulama dan tokoh penting dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia, terutama di wilayah Sumatera pada abad ke-18. Ia dikenal sebagai ahli fikih, tafsir, dan tasawuf, serta seorang pengajar yang berperan dalam mendalami dan menyebarkan ajaran Islam di masyarakat. Sebagai ulama, Muhammad Sholeh Al-Samarani banyak memberikan kontribusi dan pendidikan agama dan menulis karya-karya penting yang menjadi referensi bagi umat muslim di Nusantara. Salah satu karya terkenalnya adalah Al-Jawahir Al-Muhammadiyah yang berisi tentang ajaran fikih, tasawuf, serta penjelasan mengenai tata cara ibadah yang benar menurut ajaran Islam. Selain sebagai pengarang, Muhammad Sholeh Al-Samarani juga dikenal sebagai pengajar yang disiplin dan memiliki metode dakwah yang bijaksana. Beliau berperan dalam memperkenalkan ajaran Islam yang mendoreat dan mengajarkan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang agama, tidak hanya secara ritual tetapi juga dalam aspek spiritual dan moral. Secara keseluruhan, Muhammad Sholeh bin Umar Al-Samarani adalah tokoh yang berjasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam di Indonesia, khususnya dalam bidang fikih dan tasawuf, dan sangat berpengaruh dalam kehidupan keagamaan di wilayah Sumatera. Hamzah Al-Fansuri adalah seorang ulama dan pemikir besar yang berasal dari Aceh pada abad ke-16. Ia dikenal sebagai tokoh utama dalam perkembangan tasawuf di Nusantara dan salah satu pemimpin aliran tasawuf yang dikenal dengan ajaran Wahdatul Wujud, yang artinya kesatuan wujud, yang menyatakan bahwa Tuhan, alam, dan manusia pada hakikatnya adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Hamzah Al-Fansuri juga dikenal sebagai seorang penyair yang menulis karya-karya dalam bentuk syair dan puisi yang berisi ajaran tasawuf. Karya-karyanya seperti Asrar Al-Arifin dan Syair Perahu memuat ajaran-ajaran mistik dan spiritual yang mendalam, serta menggambarkan pencarian jiwa untuk bersatu dengan Tuhan. Ia banyak mempengaruhi pemikiran tasawuf di Indonesia, khususnya di Aceh dan sekitarnya. Sebagai seorang tokoh, Hamzah Al-Fansuri sering dianggap sebagai salah satu pionir yang membawa ajaran tasawuf ke dalam dunia intelektual Islam di Nusantara. Ia juga berperan dalam memperkenalkan konsep-konsep spiritual yang lebih esoterik dan mendalam kepada masyarakat muslim di Indonesia. Meskipun ajarannya mendapat tantangan dari beberapa pihak, terutama dalam hal pemahaman terhadap tasawuf, Hamzah Al-Fansuri juga tetap dianggap sebagai salah satu ulama besar yang sangat berpengaruh dalam sejarah intelektual Islam di Indonesia. Black and yellow, yeah. You know what it is.